Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Mulia Hidayah dengan NIM 2101247 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan A. Di sini, saya akan menjelaskan materi pemasaran pendidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Adapun submateri yang akan saya terangkan, yang pertama, pengertian, yang kedua, pentingnya pemasaran pendidikan, yang ketiga, tujuan, yang keempat, strategi, dan yang terakhir, langkah-langkah. Pengertian pemasaran pendidikan. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial baik oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan. Dengan kata lain, bahwa etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Pentingnya pemasaran pendidikan. Membantu membangun kepercayaan, menciptakan kebutuhan untuk membeli produk pendidikan, karena pesan pendidikan dapat secara dramatis meningkatkan kemungkinan orang melakukan pembelian. Membantu masyarakat mengenal bisnis kita, membantu mengarahkan lebih banyak netizen ke situs web kita dan meningkatkan penjualan, memposisikan sekolah kita sebagai pemimpin pemikiran dalam industri. Biayanya lebih murah, mengubah orang menjadi pelanggan. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pemasaran pendidikan adalah membantu kesuksesan customer pendidikan sesuai dengan tujuan. Gabungan dari tujuan dari institusi pendidikan itu sendiri dan tujuan customer dengan memastikan keterlibatan dan keberhasilan customer. Pada saat yang sama, pemasaran pendidikan mencapai tujuan bisnis terukur, hasil yang jelas dan dapat dihitung. Hal tersebut untuk membangun kepercayaan, loyalitas, dan kredibilitas dengan customer, yang secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan retensi customer yang berdampak pada peningkatan pendapatan institusi pendidikan. Berikutnya ada strategi pemasaran pendidikan. Yang pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah untuk mengembangkan dan mengubah sasaran pemasaran ke strategi pemasaran hingga taktik, di mana manajemen pemasaran harus membuat keputusan dasar mengenai target pemasaran, bauran pemasaran, anggaran pemasaran atau pengeluaran, dan alokasi pemasaran. Ini membagi total anggaran pemasaran di antara berbagai alat dalam bauran pemasaran dan 9. Dan untuk berbagai area produk saluran promosi media dan penjualan. Yang kedua, target market atau people, prospect, and purchaser. Sebagai profesional, bagian pemasaran harus mampu menghubungkan calon konsumen dan pengguna dengan memanfaatkan data pelanggan, wawasan konsumen, dan target pasar sehingga perencanaan strategi pemasaran tepat. Berikutnya yang ketiga, yaitu produk. Kombinasi barang dan layanan yang ditawarkan perusahaan ke pasar sasaran, termasuk berbagai bauran produk pendidikan, fitur, branding, desain, kemasan, ukuran, layanan, kontrak perawatan, garansi, dan kebijakan pengembalian. Yang keempat, produk atau layanan adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Berikutnya yaitu harga atau price. Semua aspek mengenai harga, jumlah uang yang bersedia dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk pendidikan. Yang keenam, tempat, place and distribution. Kegiatan institusi pendidikan yang menyediakan produk pendidikan menggunakan jalur distribusi dan perdagangan, peran, cakupan, aneka ragam, karakteristik, inventaris, dan transportasi serta alternatifnya. Yang ketujuh, promosi. Promosi adalah elemen komunikasi mencakup aktivitas komunikasi pribadi dan non-pribadi.
Berikutnya, kemitraan, yaitu kerjasama antara dua pihak dalam pemasaran pendidikan. Yang kesembilan, presentation atau presentasi adalah tindakan untuk menyajikan komponen yang berbeda kepada customer pendidikan, pemerintah, semua staf akademik, pemasaran pendidikan, mitra, serta masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir adalah perasaan. Adalah perasaan intens, driving, atau overmastering in the planning, developing, pricing, promoting, partnering, selling, dan pemasaran produk atau layanan secara keseluruhan. Berikutnya adalah langkah-langkah pemasaran pendidikan. Yang pertama, identifikasi pasar. Identifikasi pasar dilakukan suatu penelitian atau riset pasar pendidikan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Berikutnya yang kedua, segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Strategi diferensiasi dilakukan dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya. Lalu yang terakhir, yaitu komunikasi pasar. Komunikasi pemasaran merupakan sebuah alat atau media yang digunakan sebuah perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen tentang produk yang sedang dijual, baik secara langsung maupun tidak langsung.